Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Ferdian Arisando dari kelas 1 D4 Teknik Komputer C angkatan 2025 dengan NRP 32256061, dan saya merupakan anggota dari kelompok 1 praktikum rangkaian elektronika modul pertama. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai cara membuat rangkaian seri menggunakan aplikasi software yang bernama Proteus. Di sini teman-teman tidak harus menggunakan Proteus ya, bisa menggunakan software-software yang lain seperti Multisim ataupun Circuit Lab dan lain sebagainya. Dan sini saya ingin mencobakannya dengan menggunakan Proteus. Dan ini merupakan tugas dari modul pertama ya teman-teman. Modul pertama praktikum rangkaian elektronika, rangkaian seri dan paralel. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai ini, cara membuat rangkaian seri yang ada di modul dan menggunakan software Proteus. Pertama ada beberapa hal yang perlu kita siapkan ya teman-teman sebelum memulai rangkaiannya, yaitu komponen-komponennya. Seperti pertama ada resistor. Untuk cara mencarinya, dua komponen ini kalian cukup ke ini teman-teman, ke P sebagai device LP ya, P ini. Nah, kalian langsung ketik aja keywordnya, bisa kalian ketik resistor. Nah, maka akan muncul di sini. Kalau kalian klik baterai, nah maka juga akan muncul di sini. Jadi tinggal ketik aja, lalu kemudian cara penggunaannya kalian tinggal klik aja teman-teman. Pertama ini kalian klik baterai, lalu kalian paste sini. Nah kalian juga bisa mengatur tegangannya sini teman-teman, karena saya ingin melakukan sesuai dengan modul. Jadi tegangannya dia itu ada 12 volt. Lalu kemudian kalau kita lihat di modul ya teman-teman, ini resistornya juga ada 3, terbagi menjadi bentuk segitiga persegi ya, persegi seperti ini ya teman-teman. Jadi kita klik dulu resistornya, kita taruh satu di sini. Oke, lalu kita klik lagi, kita taruh satu di sini. Oke, lalu kemudian kita taruh satu lagi di sini. Nah, ini kalian juga bisa mengatur ini ya, hambatannya, total hambatannya. Kalau dari sesuai modul ini jadi 330. Lalu yang sorry teman-teman, harusnya di sini ya teman-teman. Oh ya, kalian juga bisa melakukan drag ya teman-teman. Drag itu kayak dipindah ke sini. Jadi yang harusnya itu ini 2 di sini, terus yang ini itu di sini. Nah kalau yang 2 ini, kalau dari sesuai modul ya teman-teman, itu 470. Nah, kalau ini 1000 ya teman-teman. Oke. Nah, terus bagaimana cara menyambungkannya? Bentar, ini saya coba rapihin dulu. Nah seperti ini. Nah kalau cara menyambungkannya itu cukup simpel ya teman-teman. Kalian tinggal ini di sebelah sini. Nah setelah tanda pensilnya ini berwarna hijau ya teman-teman, kalian klik. Nah ya akan muncul kabelnya seperti ini. Jadi tinggal kalian sambungkan aja satu per satu guys. Nah, klik satu. Nah, satu lagi juga ke sini teman-teman. Sebetulnya ini masih bisa di drag ya teman-teman, kayak bentar, ini saya hapus dulu. Nah ini juga bisa diputar, di rotate antara jarum jam, dan juga lawan dari jarum jam. Kalau kita lihat dari sesuai modul ya teman-teman, itu dia di rotate searah jarum jam. Nah jadi kita rotate seperti ini. Nah terus kita lanjutin ini seperti ini. Oke, lalu juga satunya juga ini kita masukin ke sini teman-teman.
Oke, kemudian ini juga. Nah, jadilah satu rangkaian jari teman-teman. Alat yang namanya voltmeter ya teman-teman. Kita ke bagian sini, ada yang namanya virtual instrument mode ya, kalian klik di sini. Nah, lalu kalian cari DC voltmeter ya teman-teman. DC voltmeter, karena di sini kita menggunakan baterainya tadi baterai yang DC, jadi kita juga menggunakan ini yang DC ya teman-teman. Nah, cara pengukurannya, pertama kita taruh satu dulu di sini. Nah, lalu satu di sini dan satu di sini. Nah, untuk cara mengukurnya sebetulnya simpel. Ini kita rotate dulu ya teman-teman. Kita rotate ke arah dulu. Nah, caranya kita cukup simpel ya teman-teman. Ini kita juga rotate dulu. Nah, kalian tinggal ini sama kayak tadi, kabelnya diarahkan satu ke sini ya teman-teman, ke arus bagian sini, terus ini juga di arus sebelah sini juga. Nah, sama ini juga, sorry. Nah, satu di sini, kemudian ini satu juga di sini teman. Nah, ini juga satu di sini, kemudian ini satu di sini teman. Nah, udah, tinggal kalian klik play aja di sini. Ini ada play, run the simulation pojok kiri bawah ya teman-teman. Nah, play aja. Nah, maka otomatis sini akan muncul tegangannya ya teman-teman, voltmeter. Nah, ini kunci pertama, kemudian ini yang di kedua, dan ini yang di ketiga ya teman-teman. Seperti itu untuk cara mengukur voltmeternya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan mengasih tahu bagaimana cara mengukur arusnya ya teman-teman. Jadi kita menggunakan DC ammeter di sini. Tempatnya juga tetap sama, di virtual instrument mode kalian cari bagian DC ammeter ini ya teman-teman. Kalian klik satu kali, terus kalian paste di sini. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa ditaruhnya di sela-sela sini teman-teman? Karena untuk mengukur arusnya kita harus tempatkan pengukurnya ini di sela-sela antara sambungan kabel ini menuju ke resistor pertama. Kemudian antara kabel resistor pertama ke resistor kedua juga kita sambungkan dulu ke sini. Begitu seterusnya teman-teman, agar nilainya juga bisa keluar. Dan sebelum kita rangkai, kita ubah dulu satuannya tiap pengukuran ini ya teman-teman. Ini kan masih satuannya masih ampere ya. Nah, kita ubah, kita klik kiri, kita klik kiri. Nah, ini tentu saya display range, kita ganti ke miliampere ya teman-teman. Kenapa diganti ke miliampere? Ini kita ganti semuanya ya, kita ganti semuanya ke miliampere. Karena rangkaian yang kita buat ini bisa dibilang arusnya tuh cukup kecil ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan satuan ampere, nanti angkanya ketika kita run, angkanya di sini tidak akan keluar karena arusnya tuh terlalu kecil ya teman-teman. Jadi maka dari itu kita ubah semuanya ke miliampere. Lalu kita juga rotate ya, ini kita rotate sesuai dengan arusnya. Ini kan arus positif ya teman-teman, jadi kita rotate anti. Nah, jadi ini arusnya ke bawah sini positif, kemudian ini juga udah benar. Ini kita ubah ya teman-teman, ini kita ubah sampai positifnya sebelah kanan teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu ini kita rotate juga ke arah anti clockwise atau arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam teman-teman. Jadi biar si positifnya ini sebelah sini, atau mungkin kalian juga bisa melakukan seperti ini teman-teman. Nah, jadi sama kayak ini ya teman-teman. Udah, ini tinggal disambungin aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sambungin aja teman-teman di sini.
Nah, kita sambung-sambungin aja. Sorry. Nah, ini sebetulnya rangkaiannya udah selesai teman-teman. Sebetulnya ini tadi bisa kita gabung menggunakan DC voltmeternya tadi, kita tuku juga bisa sebetulnya, cuman saya menjelaskan di sini kenapa satu-satu biar nggak bingung gitu teman-teman. Sebetulnya bisa aja kita campurin pengukuran voltmeter dan juga ampermeternya barengan di satu rangkaian ini, tapi biar teman-teman di sini tidak bingung ya teman-teman, kita satu-satu aja. Oke, setelah sudah semua sini sudah benar ya satuannya miliampere, positif negatifnya juga udah benar, kabelnya juga udah tersambung, tinggal kita run di sini. Nah, maka di sini akan muncul angkanya ya teman-teman ya. Nah, di sini akan muncul angka-angkanya, tinggal kita masukkan di modul praktikumnya aja. Oke, jadi seperti itu sedikit tutorial dari saya mengenai cara membuat rangkaian seri dan juga bagaimana cara mengukur tegangan, cara mengukur arus menggunakan software aplikasi yang bernama Proteus ya teman-teman. Mungkin setelah ini bisa dilanjut ke anggota kelompok saya yang lain, yaitu saya dari kelompok 6. Dari kelompok anggota saya kelompok lain akan menjelaskan bagaimana cara mengukur menggunakan rangkaian paralel dan juga ada gabungan seri dan juga paralel itu teman. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Rizky Wijaya dari Teknik Komputer TSAT 32256078 dari kelompok 6, membuat tentang rangkaian paralel dan cara untuk mengukur tegangan dan arus. Oke. Yang pertama, kita tambahkan dulu baterai dan juga resistor. Sambungkan semuanya. Untuk mengukur tegangan menggunakan voltmeter. Lalu disambungkan ke kedua arahnya. Dan jangan lupa untuk value nya disesuaikan. Jadi untuk rangkaian paralel harusnya tegangannya berjumlah 5 volt. Oke. Untuk arus menggunakan DC ampermeter. Caranya kita harus untuk
arus awal, lalu arus setelah. Ini karena masih ampere terbuat jadi miliampere. Jadi untuk tegangan dengan R1 330 ohm, R2 470 ohm, dan R3 1K adalah 30 miliampere, lalu dibagi menjadi 15,1, 10,6, dan 5 miliampere. Halo semuanya, saya Dimas Dharma Wijaya dari Prodi Teknik Komputer kelas C dengan NRP 3 nomor belakang digit 086. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rangkaian gabungan seri dan paralel, cara menghitung tegangan dan arusnya. Di sini saya sudah menampilkan layar gambar Proteusnya. Untuk langkah yang pertama kita cari komponen yang akan kita buat di Proteus ini. Di sini kita memerlukan baterai, resistor, dan voltmeternya. Di sini saya sudah siapkan komponen-komponen yang akan kita buat. Untuk mencari komponen-komponen yang kita buat itu, kita bisa cari di icon P ini. Nah, nanti kalian klik yang di keyword sini, kita ketik baterai. Nah, saya ambil yang baterai aktif yang DC voltage source yang ini. Lalu untuk resistornya, bentar ya. Ya, saya ambil yang ini, res device generic resistor symbol. Nah, kalau sudah selesai mempersiapkan komponennya, langsung saja membuat rangkaian gabungannya. Yang pertama, letakkan baterainya di sembarang. Saya taruhnya di sini. Lalu disertai dengan resistor. Untuk saya, resistor yang saya akan gunakan itu ada 4. Ini satu. Ini resistor satu ini cup buat seri. Lalu untuk rangkaian 2 dan 3 cup buat dirangkai secara paralel. Lalu diakhiri dengan resistor 4 yang dirangkai secara seri. Kalau sudah diletakkan komponennya di sini, kita sambungkan saja dari baterainya ke resistor seperti ini. Lalu kita gabungkan yang R1 ke R2, lalu ke R3, ke R3, lalu R4 ini juga dihubungi, dan untuk R4 nya kita hubungkan ke baterainya. Nah, seperti ini.
Ini adalah gambar dari rangkaian gabungan seri dan paralel. Yang rangkaian seri itu R1 dan R4. Untuk yang paralel ini R2 dengan R3. Untuk selanjutnya, bagaimana cara cara menghitung tegangan dan arusnya? Kita carinya itu di sini, icon virtual instrument mode yang ini. Kita klik, lalu ada DC voltmeter dan DC ammeter. Saya mau mulai dengan menghitung tegangannya terlebih dahulu, seperti ini. Lalu kita hubungkan DC voltmeternya itu di rangkaian yang pertama, seperti ini. Lalu ku putar apa sih, seperti ini. Lalu kita hubungkan baterainya ke voltmeternya. Nah, seperti ini. Oh ya, sebelumnya kita bisa kayak ngatur hambatan dari resistor ini dengan cara kita mengklik yang 10.000 ini. Nah, di sini kita bisa mengatur hambatan yang kita inginkan. Contohnya saya akan menggunakan hambatannya ini 330. Yang ini juga sama. Untuk yang ini saya beri 1000. Lalu yang terakhir untuk R4 ini saya beri berapa? 470. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita mulai aja rangkaiannya dengan cara klik kiri bawah yang ada tombol play ini. Kita coba. Nah, di sini kelihatan kalau ini berubah dan mengeluarkan hasil yaitu 12 volt. Ini adalah jumlah hasil dari tegangannya yang ada di R1. Kalau sudah selesai menggunakannya, kita pause lalu stop. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan mengukur jumlah arusnya di rangkaian gabungan ini. Seperti ini, lalu seperti ini. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita bisa mengukur satuannya. Kita klik coba. Nah, gantinya itu dengan cara mengklik yang display range ini, lalu kita klik. Nah, ini ada beberapa pilihan yaitu kiloampere, ampere, miliampere dan mikroampere. Di sini saya akan menggunakan yang miliampere. Nah, jika sudah, kita mulai lagi rangkaiannya. Kita klik coba. Nah, di sini kelihatan kalau arusnya itu bernilai 0,01 ampere. 0,01 ampere. Ya, seperti ini.